Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al musannif wa nafa'ana bihi wa ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah ahli pangaosan, santriyin santriyat yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di minggu ini kita masih diberikan kesempatan untuk ta'alum, tafahum dan ta'amuk, mempelajari, memahami dan sekaligus memperdalam dinullah, dinul haq, memperdalam agama Allah, agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang kalau Anda istiqomah bisa menggenggam sampai akhir hayat, maka tidak ada kerugian. Sebagai pengantar, dalam kiprahnya manusia di muka bumi, macam-macam persoalan, macam-macam profesi, macam-macam pekerjaan, juga persoalannya lain-lain. Ya, ada yang dengan tenaga, mereka bekerja full. Kalau anak-anak sekarang bilang itu gaspol, pakai tenaga ya, 100% pakai tenaga. Ada juga yang cukup dengan berpikir cerdik, memikirkan sesuatu, tapi yang bekerja orang lain, itu juga sama pekerjaan. Kemudian ada juga yang bermain di tukar menukar barang dengan harga tertentu, jual beli namanya, ataupun jasa, itu macam-macam. Karena persoalan hidup manusia macam-macam, sehingga ekspresi orang itu beda-beda juga. Ketika misalnya katakanlah ketika mengeluh dalam pekerjaannya, seorang pelajar mengeluh dengan kesulitan belajarnya, seorang ibu rumah tangga mengeluh dengan kehidupan rumah tangganya, seorang guru mengeluh juga dengan kendala-kendala peserta didiknya. Nah, ini jangan sekecil hati. Nah, ini pernah dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di awal-awal fase Mekah, itu kalau kita sebut di fase Makiyatul Ula ya. Karena kalau berbicara frame kehidupan Nabi secara global tidak akan mungkin lepas dari dua fase. Yang pertama Makiyah, yang kedua Madaniyah. Fase Makiyah juga ini dibagi tiga nih. Kalau dalam tafsir hadis dikatakan ada fase Makiyatul Ula, ada Makiyatul Mutawassitoh dan Makiyatul Akhirah. Artinya ada fase Mekah di masa-masa permulaan, pertengahan, dan akhir. Makiyah,
dan awal Madaniyah. Di fase Makiyatul Ula itu Rasulullah juga hampir sama dengan umatnya hari ini ya, pernah mengeluh dalam berbagai persoalan, mengeluh dalam hal tugas. Kadang juga kita kan kalau misalnya ditugaskan untuk melakukan sesuatu, tapi kadang-kadang kita nggak paham apa yang mesti kita lakukan. Tapi sisi lain juga ini tuntutan, kewajiban harus dilakukan gitu. Nah, kebingungan ini pernah Rasulullah alami. Sedikit saya akan coba secara garis besar kita buka surah Ad-Duha. Nah, filosofinya sehingga orang kalau kesusahan itu disunahkan memang ya. Masalah rezeki misalnya itu disunahkan sholat sunat duha. Menurut beberapa keterangan, barang siapa yang terbiasa melaksanakan duha 4 rakaat, maka katanya sekalipun dia tidak pernah menanam buah-buahan, tapi insya Allah mudawamah melaksanakan sholat duha, setiap tahun, setiap musim pasti dia bisa mencicipi, pasti dia bisa meraih kenikmatan juga. Nah, Ad-Duha itu kita gunakan ketika kesulitan ekonomi, kesulitan hidup, maka kita harus biasa dengan sholat duha. Nah, sesungguhnya apa? Ada rahasia apa di dalamnya gitu. Kita mencoba untuk katan Turoth ya, tafsir Turoth, tafsir Jalalain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Ai awalin nahari au kullihi. Jadi disebut duha itu bisa di awal permulaan siang atau sepanjang siang. Itu namanya duha. Karena di malam hari nggak ada waktu duha. Jadi dari permulaan atau boleh setengah hari atau sepanjang hari juga bisa dikatakan istilahnya duha. Kenapa? Karena di malam hari nggak ada waktu duha. Demi waktu duha, walaili, demi waktu malam, idza saja ketika malam itu berganti, ai gotto yugoti, airnya tertutup cahaya siang itu tertutup, maka dikatakan lail. Nah, jawab kosamnya, kalau santri bilang kan kalau ada wadduha walail itu wawunya waw kosam, maka ada jawab kosam. Jawab kosamnya itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka itu artinya ma tarokka ya Muhammad. Kata Allah, tidaklah aku mencampakkanmu Muhammad. Aku ini tidak pernah membiarkanmu, apalagi mentelantarkanmu. Wa ma qala, dan tidak pula membenci. Ini dari mana persoalan jawaban Rasulullah, jawaban Allah kepada Rasulullah seperti ini? Ini ada semacam ocehan kufar Mekah pada waktu itu yang mengatakan begini. Ketika Rasulullah diberi wahyu terakhir, yaitu surah Al-Maidah ayat 3 itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Ini setelah haji wada, kemudian menjelang Futuh Mekah, Rasulullah itu, kondisi Rasulullah itu ketika diberi wahyu terakhir itu dicibir oleh musyrikin Mekah. Kurang lebih hinaannya itu nyinyir lah, kalau bahasa kita menyinyir. Lihat tuh Muhammad, katanya. Dia sama Tuhannya udah dikasih surat terakhir. Artinya dia pasti bakal ditinggalkan. Artinya Allah itu sebagai Tuhannya pasti udah gak sayang lagi sama Muhammad. Pasti Muhammad sekarang terlantar. Karena buktinya dibiarkan, karena dikasih surat terakhir. Maka dibantah oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mana mungkin aku ini Muhammad, aku yang ngutus, aku yang perintahkan semua, tapi masa aku yang mengabaikan? Jadi maknya diparentah tapi tadi bimbing.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahkan selain akan terus-menerus dibimbing oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakinkan Muhammad bahwa aku akan berikan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan akhirat itu akan aku tumpahkan kepadamu. Jadi jangan hiraukan nyinyirnya orang musyrikin Mekah pada waktu itu, kemudian jadi kecil hati bahwa kamu menganggap kamu ini akan dibiarkan, kamu ini diterlantarkan. Mana mungkin. Bahkan, nah itu seperti itu, bahkan urusan kemuliaan akhirat pun saya kasih semua, kata Allah. Semua karunia. Ada yang pernah mengatakan karunia itu sesuatu yang tidak pernah diminta tetapi waktu ada dibutuhkan. Karunia itu katanya. Yang nggak pernah diminta oleh Nabi Muhammad pun aku kasih, kata Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah ini harus jadi prinsip nih bagi para tulab, bagi para santriin, santriyat, harus jadi prinsip hidup. Bahwa yakinkan dalam diri, jadikan prinsip bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia dengan segala kenikmatannya. Buktinya apa? Taruh misalnya Allah memberikan kekayaan sama seseorang. Apakah ketika dia mati di bawah kah? Enggak. Jabatannya tinggi, di bawah enggak? Enggak ada lagi tuh insinyur, dokter Anas, profesor, enggak ada lagi. Semua juga gelarnya ALM. Ya, almarhum semua. Gelarnya. Itu enggak ada manfaat lagi. Artinya, kalau orang selama di dunia ini tidak pernah mengindahkan titah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemuliaan akhirat itu nggak bakal pernah dikasih itu. Jadi artinya kalau kita ngejar-ngejar dunia terus, tidak punya prinsip bahwa akhirat lebih baik daripada urusan dunia, kita akan rugi. Bahkan jangan-jangan kita termasuk golongan orang-orang yang dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 201 itu. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia hanya meminta urusan duniawi, tapi kata Allah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tetapi di akhirat itu dia nggak bakal dapat apa-apa, dapat bagian apa-apa, rugi. Oleh karenanya, mari kita tanamkan bahwa kehidupan akhirat jauh lebih mulia. Oke, kita buktikan secara faktual kehidupan Rasulullah secara pribadi dan terlahir dari keluarga yang sederhana, bersahaja. Tetapi Allah muliakan dengan ditikahkannya dengan Khadijah, seorang saudagar kaya. Dalam satu kitab pernah saya menemukan keterangan bahwa kekayaan Khadijah pada waktu itu, kunci gemok gudangnya Khadijah itu kalau diangkut sama 100 onta itu nggak muat. Kunci gemok gudang kekayaan, gudang hartanya Siti Khadijah dibawa oleh 100 unta itu. Luar biasa. Bahkan 3/4 kota Mekah itu milik Khadijah. Itu bukti tuh. Bukti Allah tidak mentelantarkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini bukti jawaban dari Allah. Nggak mungkin Muhammad itu sebagai seorang rasul, kepala negara. Meski tak digaji oleh rakyatnya. Karena pada waktu itu pengikut Nabi itu bisa dihitung jari. Siapa yang mau gaji? Boro-boro digaji, orang Mekah aja malah memboikot ya. Maka bayarannya dari Allah, betul. Ketika Rasulullah mau mengembangkan dakwah, akhirnya disandingkan. Itu takdir Allah. Jadi lamun nugaskeun hiji perkara ka urang, teu kudu waka epes meer. Laksanakeun heula dakwah Allah, pasti bakal dibere bekalna. Ya, urang mah ibadah teh loba kahalangan segala teu boga, padahal mah ibadah we heula. Dakwah Allah pasti dibere bekalna. Nah, udah tugas orang mah tidak sekelas Nabi Muhammad dan tidak seberat Nabi Muhammad tugasna oge. Nu disanghareupan musuh tak sekejam Abu Jahal. Nah, arik ngedul namun di beak harap. Ngaleuweuhi urang mah ngaleuweuhi ti umat tumpang ngedulna zaman harita jigana teh. Maka prinsipnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Segala kemuliaan akhirat akan aku berikan, kata Allah.
Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan itu semua fil akhirati minal khairati ata'an jazilan. Aku akan kasih semua tuh, kata Allah. Fatardo, kemudian kamu ridho Muhammad dengan pemberian itu. Ata'an jazilan, pemberian yang sukarela, yang tidak pernah diminta-minta sebelumnya. Pernah dengar Rasulullah ketika gencar-gencarnya dakwah, kemudian diketahui oleh Abu Jahal, kemudian Abu Jahal menawarkan 3 hal kepada Nabi Muhammad. Muhammad, hentikan dakwah kamu. Kamu mau apa? Mau harta? Ambil tuh di gudang. Kamu mau jabatan? Ayo, posisi apa? Mau wanita? Ayo tuh. Tinggal pakai. Gak usah pakai akad-akad nikahan. Ayo orang mayeuna kayaknya kajian aya diperbolehkan dibatasi opat. Zaman jahiliyah macan aya teh. Batas opat teh. Opat ge. Tong opat lah 2 ge riweuh di urang mah. Da eta lamun ngomongkeun syariah jadi kana baper pan di urang mah jadi riweuh kitu teh. Keun lah tong diperpanjang eta masuk jadi riweuh. Ketika Allah menjawab sekaligus membentengi perasaan Nabi Muhammad ketika mengalami down gitu ya, karena sikap-sikap orang musyrikin Mekah. Muhammad jangan khawatir, urusan kamu laksanakan aja tugas kamu. Semua kebutuhan kamu akan aku tanggung, kata Allah. Urusan-urusan akhirat. Tapi ada satu keterangan, meski dengan ayat ini kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, aku akan kasih. Jangankan yang kau minta Muhammad, yang tidak pernah kau minta aja, aku kasih. Fatardo, dan kamu pasti rela dengan pemberian aku ini, kata Allah. Tapi dalam satu keterangan ada katanya, Rasulullah pernah meminta, bukan protes sih istilahnya ya atau apa ya, ada satu kekhawatiran, sehingga kekhawatiran itu dimunculkan di lisannya Nabi. Ya Allah, saya masih belum tenang, saya belum merasa dikatakan sempurna pemberian selama umatku, kata masih memikirkan umat, selama umatku tidak dijamin untuk mencicipi nikmat surga, kata Nabi. Artinya apa? Ada motivasi loh bagi umatnya. Ibarat kieu, lamun di tukang cau, ari turunan cau anu berkualitas mah, sanajan butitina oge di kilo jadi pangjejeg lumayan teh. Ayeuna mun urang umat Nabi Muhammad dedekna datina turunan Nabi Muhammad, turunan anu berkualitas, tak ulah tepika aya hiji umat Kangjeng Nabi anu katinggaleuan gitu. Anu teu pernah ngarasaan nikmatna surga. Jadi istilah lainnya, Nabi mah teu ridoeun sanajan ku Allah segala dibikeun naon raudhatul jannahna, taman di surganya udah disediakan oleh Allah. Tapi Rasulullah masih ada kekhawatiran, khawatir kalau ada umat yang tidak pernah mencicipi nikmat surga. Kenapa? Karena umat Nabi itu asalnya dari surga, harus kembali ke surga. Harus kembali ke surga. Caranya mastata'tum, ittaqullaha mastata'tum. Kita harus senantiasa takut dengan terus istiqomah ngikutin apa yang diperintahkan oleh Nabi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, alam yajidka, ini bukti-bukti Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah aku menemukanmu Muhammad? Ini istifhamnya istifham takriri. Jadi sebuah pertanyaan untuk meyakinkan gitu kan, kalau ada istilah bukankah, oh iya ya, biasanya begitu. Jadi bukan persoalan, bukan pertanyaan yang mesti dijawab iya atau tidak, enggak begitu. Tapi hanya meyakinkan. Bukti apa lagi Muhammad bahwa aku ini tidak mentelantarkanmu? Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dulu aku temukan keadaanmu itu keadaan yatim? Betul nggak dalam sejarah Rasulullah lahirnya yatim? Bahkan masih di dalam kandungan saja udah ditinggal oleh ayah. Yatim kan? Ketika lahir ke muka bumi, udah yatim beliau. Dalam tafsir di sini dikatakan kemudian aku titipkan fa'awa itu.
Aku urus kemana? Ke kakeknya dulu Abdul Muthalib. Kemudian ke pamannya Abu Thalib. Bukan persoalan lah ternyata Abu Thalib itu nggak pernah beriman nih kepada Nabi gitu. Padahal mamang nasorangan. Itu bukan persoalan iman dalam hal ini, tapi bukti pemberian Allah sayang kepada Nabi Muhammad itu. Ketika Nabi Muhammad yatim, ada yang ngurusin tuh. Fa'awa. Itu bukti kasih sayang Allah. Wa wajadaka dhalan fahada. Selain itu juga aku, kata Allah, menemukan kamu itu dalam keadaan dhalan, kebingungan. Kebingungan apa? Amma anta alaihil an minas syariah. Ketika diutus jadi nabi, jadi rasul sekaligus. Iya syariah naon kudu dijalankeun. Masalahnya kan Nabi Muhammad itu sebagai penutup nabi. Nah harek Adam, nah harek nu paling deket, Isa misalnya, atau Ibrahim, atau mana itu bingung kan? Bolan. Kemudian Allah petunjuki, fahada. Sehingga dibimbing oleh wahyu. Dari Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian sampai Al-Maidah ayat 3. Itu bukti kekuasaan Allah itu. Fahada. Wa wajadaka ailan. Aku temukan selain yatim, selain dolan juga ailan. Fakir. Jadi fakir teh banget butuh nanti gitu. Fakir itu. Makanya di level sosial ada fakir, ada miskin. Fakir itu di bawah miskin. Nah ini Rasulullah itu ditemukan ailan, fakiron, fa'agna, tapi aku cukupkan. Jadi kebalikan fakir itu lain benghar, cukup bu. Ya, miskin itu lain benghar, cukup sebetulnya mah. Kebalikan nanti. Udah enak benghar oge, baju sabaraha pasang, udah dipakai mah anggar bae hiji. Laras bu, gaduh pasangan sendal. Sapatu anggar waktu dipakai mah hiji sugan aya teu pernah ningali jelema nu loba misalkan ditumpuk dipakai kabeh teu aya. Nu kabayang peci bu. Bapak-bapak, bapak ibu sadayana nya caroge-caroge ibu gitu. Gaduh-gaduh pecina aya genep tumpukeun sadayana tiap salat. Can aya kumaha oge. Ibu nganggo kerudung juga sama, pakai hijab tetap aja satu ya. Itu dicukupkan. Wajadaka ilan fa'agna. Oleh karenanya aku udah kasih semua Muhammad, jangan khawatir. Nah, syariah yang paling dekat sekarang, nih, fokus kerjaanmu itu, kata Allah. Fa ammal yatima fala taqhar. Itulah edukasi dari Allah itu. Kalau edukasinya Allah gambarkan bahwa kamu ini yatim, fakir, ya, orang benar-benar butuh gitu. Maka sikap yang pertama dilakukan oleh Rasulullah itu dalam surah Al-Duha itu fa'ammal yatima fala taqhar. Bagaimana sikap Nabi Muhammad waktu itu terhadap orang-orang yatim. Atau dalam hal ini berarti sudah jadi syariahnya Kanjeng Nabi. Hati-hati dengan anak yatim. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, aku dengan anak yatim itu seperti dua jari. Artinya tidak ada batas lagi, tidak ada jarak lagi antara dua jari ini. Artinya dekat dengan Nabi. Ya ini ayatnya. Eta cenah da ustaz dari anak yatim mah punten-punten sok pisebeleun cenah. Opan gede pahalana bu. Nu gede bayaranana mah sok berat pekerjaanana teh nya biasana. Amal yatim fala takhar. Fala takhar itu jangan sewenang-wenang itu seperti apa? Bi akhdhi malihi au ghairihi dzalik. Dengan mengambil harta kepemilikannya anak yatim, harta milik anak yatim itu enggak boleh sewenang-wenang kita gunakan. Wa amma sa'ila fala tanhar. Sikap yang kedua terhadap orang yang meminta-minta, artinya terhadap orang yang benar-benar perlu kita santuni, fala tanhar. Jangan kau hina kefakirannya. Yo mah rajin mere bari neke. Pas mere kanu butuh dibere. Cek aing ge gawe, sia teh mikir, tah bari maksa. Mencibir itu tak enak man. Bahkan dalam ayat lain ada tuh. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatbauha adza. Ucapan yang baik itu lebih baik ketimbang pemberian tapi di belakang menggerutu. Itu nggak baik tuh. Itu masuk tuh. Oleh karenanya Allah wa amma sa'ila fala tanhar. Muhammad,
Setelah kamu bersikap baik terhadap orang yatim, maka terhadap orang yang membutuhkan, orang yang meminta-minta juga jangan kau hardik. Kalau mau kasih, kasih aja. Kalau mau enggak, ucapan yang baik. Doakan minimal. Aduh, punten ayeuna mah teu acan aya, teu acan gaduh. Padahal gaduh misalkan. Hati-hati. Ieu ngabohongna lamun ngabohong lain karena agama Allah ya jadi cilaka ya. Jadi tadi nama erek leleungitan, harta jadi leungit beneran. Itu akibat sikap kurang baik tuh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian sikap yang harus dilakukan oleh Nabi dan kemudian jadi syariahnya hari ini, yang terakhir adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi Allah tegaskan kembali bahwa aku sempurnakan nikmat yang aku kasih ini berupa apa? Alaika bin nubuwah wa ghairiha. Dengan status kenabian, kerasulan, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai rasul penutup para nabi, sebagai rasul ulul azmi. Kurang apa lagi Muhammad kau? Ketegasan dari Allah. Bin nubuwah. Abu Jahal sekalipun dia berkuasa dan udah lama, tapi dia nggak dapat nubuwah, boro-boro nubuwah, taufik hidayah juga nggak punya. Abu Thalib, pamannya sendiri, kurang kumaha deket jeung keluargana, ikatan nasab. Pengaruhnya luar biasa dari dulu. Tapi nggak ada hidayah tuh. Nggak boro-boro nubuwah. Maka aku ini sayang kepadamu Muhammad. Aku sempurnakan status kamu itu. Meski di pandangan orang kamu itu fakir, yatim, kayak orang bingung, ya kan? Sikap Abu Jahal itu kan ada golongan-golongan yang sodakta, kadzabta, lawala gitu kan. Ketika Nabi Muhammad diberi wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, kemudian Rasulullah ceritakan itu. Sikapnya kan macam-macam, ada yang sodakta ya Muhammad, itu golongan-golongan Abu Bakar As-Siddiq. Yakin beliau. Ada yang lawala, bingung lah teuing Muhammad mah, kamari ngaku agama urang teh pang alusna. Manut-manut wae. Kamari ge milu jeung urang dihilpul pudul. Nah hari ayeuna ngaku-ngaku kedatangan ku Jibril teh lieur lah urang mah teuing bener teuing henteu teh Muhammad teh. Golongan kedua, golongan katilu mah aya nu kadzabta. Muhammad mangarang eta mah membawa agama anyar. Ngaku-ngaku eta mah. Geus sakirana ngaruksakeun agama urang mah hajar Muhammad teh. Tong diantep. Gitu kan golongan Abu Jahal mah. Rasulullah disempurnakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits di sini interpretasinya banyak ya. Kalau secara fakta di kita itu kalau orang dikasih nikmat, misal bapak ibu punya anak, kebetulan anaknya baru lulus wisuda kemarin, atau bapak ibu misalnya baru dapat hadiah umrohnya tahu dari produk apalah, pokoknya ada hadiah misalnya, ibu syukuran. Nah bukti syukuran itu ngundang orang biar makan-makan, ini mah tahadus bin nikmah gitu. Padahal nggak sesederhana itu, enggak. Tapi di sini fahaddits itu akhbir. Nikmat dengan nubuah itu jangan disembunyikan nubuah itu. Itu nikmat sesungguhnya. Akhbir, fahaddits, ceritakan nubuah. Itu. Jadi orang masuk jadi salah kaprah. Menang nikmat sisi duniawi, kemudian syukuran. Bukan nggak boleh, tapi interpretasi seperti itu kurang tepat begitu loh Bu. Kalau ibu tahu tentang wahyu, ibu tahu tentang risalah, tentang nubuah, tentang kenabian yang ibu pelajari, yang bapak pelajari, fahaddits, akhbir, ceritakan kepada orang bahwa ini prinsip hidup. Tadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan kau sembunyikan. Akhirnya tamat tuh surah Ad-Duha, hebatnya tamat surat sekali pertemuan. Jadi kalau kita baca surat Al-Quran itu harus penasaran seperti kita dulu nih ya, zamannya kita sebelum ada WA Kang ya, kita kan dulu kalau saya sih kalau pacaran itu pakai surat Pak, pacaran pakai surat dan kertasnya itu biar wangi pakai semprot pakai minyak parfum. Tahu-tahunya kan tulisannya luntur ya,
Bodo amat, penting wangi. Tetepan di bulak balik bisa minggu nih, kucel dibaca deh. Dan geus kaharti teh artikel teh kan kunaon ketika geget. Dibaca deh, dibulak balik. Itu baca surat itu begitu. Ini surah loh, ini kayak surat perintah. Oleh karenanya itu, kita berharap semua umat Islam, khususnya yang ada di majelis hari ini, umumnya dimanapun, pertama minimal tertarik dulu dengan nubuahnya Rasulullah SAW. Dia mau belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Insya Allah di lain kesempatan kita bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.